Aduh, pagi-pagi enak banget ya. Bangun tidur, lihat rumah udah rapi. Hidup itu rasanya nyaman deh, tanpa harus kelihatan mikirin apa-apa. Bu, maaf saya mau kasih laporan soal dapur. Bahan makanan udah hampir habis semua, Bu. Dari kemarin saya belum belanja karena ibu belum ngasih saya uang. Aduh, apaan sih kamu ini pagi-pagi udah bikin saya kesel aja. Masa baru pagi udah ngomongin kekurangan? Nanti aja siang dibahasnya. Maaf Bu, soalnya nanti siang Mas Rama dan Bapak pulang cepet dari kantor. Saya takut nggak bisa masak apa-apa, sedangkan kulkas juga hampir kosong. Ya kamu pikirin aja sendiri. Masa urusan kecil kayak gini kamu nggak bisa ngehandle? Cari cara sendirilah biar rumah itu tetap kelihatan normal. Saya cuma takut Bapak marah ke saya, Bu. Kemarin juga Bu Rahma datang nanyain uang pinjaman yang katanya mau dibalikin minggu lalu. Bu Rahma lagi. Bilang aja ibu itu belum pegang uangnya. Kenapa sih orang itu gak sabar? Tapi Bu, saya lihat ibu kemarin baru beli tas baru lagi, Bu. Tetangga juga sempat lihat. Saya cuma takut ibu jadi bahan omongan. Itu kan urusan saya. Kamu nggak usah ikut campur. Penampilan itu penting. Tahu apa kamu asal hidup mewah? Maaf Bu, saya cuma takut aja mereka datang ke rumah pas ada Bapak, Bu. Udahlah Hana, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan saya. Kamu itu dibayar buat beres-beres rumah, bukan buat nasihatin saya. Iya Bu, maaf kalau saya terlalu ikut campur. Kamu itu nggak usah sok ngatur hidup saya. Urusan uang dan nama baik itu tanggung jawab saya. Udah, kamu pergi aja, pergi belanja. Nanti saya transfer uangnya. Aduh, dasar ya, punya ART sibuk banget ngurusin majikan. Masalah Bapak nanyain kemana uangnya, ya bilang aja nanti dipakai urusan yang lain. Masa aku harus ngurangin gaya hidup aku sih? Jarang banget ya kita itu bisa kumpul lengkap kayak gini di rumah. Suasana enak, tenang. Papa jadi bisa duduk santai tanpa mikir kerjaan dulu malam ini. Ya Pak, benar. Kemarin urusan kantor di luar negeri ribet banget, kepala penuh. Jadi ya bisa rebahan di rumah gini itu rasanya lega banget. Makanya Mama itu seneng kalau kita bisa kumpul kayak gini. Rumah itu jadi rame. Mama nggak ngerasa sendirian nih. Rasanya lebih hidup aja. Han, coba lihat siapa yang datang ya. Kalau nyari saya bilang aja saya nggak ada. Tapi suruh tunggu bentar dulu. Bu Rahma nyari Bu Ranti ya Bu. Sebentar ya Bu, saya bilang dulu ke dalam. Bu, maaf, itu Bu Rahma datang kayaknya mau nagih hutang. Mukanya kelihatan kesel banget. Saya sampai nggak enak liatnya Bu. Aduh Bu Ranti, saya udah capek nunggu. Tiap saya tanya selalu muter-muter jawabannya. Uang saya yang nggak dikit loh Bu, tolong dibalikin sekarang. Aduh Bu Rahma, sabar dulu ya. Kasih saya waktu beberapa hari lagi. Saya lagi ada urusan penting nih yang belum kelar sekarang. Urusan penting mulu alasannya Bu. Emangnya bayar utang ke saya nggak penting apa? Kalau nggak bayar juga saya ngomong ya ke suami ibu. Aduh Bu Rahma, ya jangan gitu dong Bu. Iya Bu, saya janji beberapa hari lagi saya bakalan beresin semuanya. Tolong jangan dibawa kemana-mana dulu. Saya nggak enak loh Bu. Aduh, ibu-ibu itu bikin kesel aja. Orang lagi santai malah datang marah-marah. Suasana rumah jadi nggak enak kan. Jantung aku deg-degan sendiri deh. Tadi siapa sih, Ma? Papa dengar suaranya itu agak keras dari depan sampai kedengaran ke dalam loh. Papa jadi kepikiran ada apa gitu. Oh itu Pak, iya tadi tuh Bu Rahma kayaknya mau ngajak Mama ikut donasi rutin ke panti asuhan yang kemarin Mama datengin loh. Makanya nggak semangat gitu ngomongnya. Oh, kalau buat bantu orang sih Papa setuju aja. Nanti Papa yang urusin uangnya. Niat baik jangan dipersulit ya. Serius Pak? Ya udah nanti kita omongin lagi ya. Makasih ya Papa, Mama jadi agak lega ya sekarang.
Aduh, kenapa sih harus ada Bu Rahma? Baru lihat namanya aja aku udah males. Halo ibu-ibu jelita, gimana ini? Siang ini jadi kan kita ngopi-ngopi, sekalian lepasin capek. Udah lama juga nih kita nggak kumpul. Aku lagi di rumah Rahma loh ini. Iya, jadi dong say, aku ikut ya. Aku juga pengen santai nih, ketawa bareng kalian. Santai boleh Bu Ranti, tapi urusan lama juga. Jangan kamu anggap angin lali terus ya. Iya Bu, aku nggak bakalan lupa. Angin lali, tenang aja, nanti juga dibahas. Sekarang aku siap-siap dulu aja ya, jangan ribut sebelum aku ketemu. Ibu mau keluar sebentar ya sama Bu Sani, sama Bu Rahma juga. Mereka ngajak mama tuh ke panti asuhan buat ngasih uang donasi. Sekarang banget, tapi ya bagus sih niatnya. Kamu perlu uang berapa buat ke sana? Nggak tahu pasti sih Pak, tapi kalau bisa ya agak banyak. Soalnya aku sama teman-teman itu mau sekalian bantu-bantu yang lain juga loh Pak. Ya udah sih, Bapak kasih 20 juta. Yang penting kamu pakai benar dan jelas peruntukannya ya. Pak, makasih ya. Nanti aku ceritain deh kegiatannya biar tuh Papa tuh tahu dan nggak salah paham. Astaga, ini sih pas banget. Seenggaknya Bu Rahma bisa aku bayar biar gak ribut-ribut lagi. Tapi kalau dibayar semua, aku bakalan rugi dong. Mending setengah aja, sisanya buat aku seneng-seneng. Lagi pula, aku juga kan capek. Masa nggak boleh nikmatin hidup dikit? Lagian, uangnya juga kan dari rumah. Ternyata gampang banget ya minta uang sama suami. Yang penting Bu Rahma itu diem dulu. Urusan sisa utangnya nanti aja cari alasan lain lagi. Pokoknya semuanya harus aman, semuanya masih bisa aku atur. Akhirnya kita ini nongkrong juga ya Ran. Lama banget gak ketemu kayak gini. Biasanya kamu yang paling ribut loh ngajak duluan kalau soal ngopi bareng. Iya, San, belakangan ini urusan rumah tuh lagi ribet. Pikiran ya kemana-mana. Jadi baru sekarang nih bisa nyempetin duduk santai walaupun sebentar. Santai boleh sih Ran, tapi jujur aja, aku kesini bukan cuma buat ngopi. Kamu pasti udah ngerti kan maksud aku dari awal? Iya, aku ngerti Rahma. Makanya aku juga niat ketemu kamu biar urusan ini nggak gantung terus dan kamu juga nggak kepikiran. Nih, aku bayar dulu sebagian ya. Aku bawa 5 juta. Ya, seenggaknya ada ikan baik. Doranti, serius? Ini cuma segini? Utang kamu itu 20 juta. Ini bahkan belum setengahnya. Jangan bikin aku ngerasa disepelein loh. Lah, aku ini kan gak kabur Rahma. Aku juga gak ngilang. Sisa 15 juta itu aku janji lunasin 4 hari lagi. Serius deh. Loh, sebentar, aku kira ini kita cuma mau nongkrong biasa. Kok tiba-tiba bahas utang, suasananya itu langsung gak enak kayak gini ya? Ya udah, aku kasih waktu 4 hari. Ini beneran terakhir. Aku udah capek denger janji yang ujungnya gak kelar-kelar nanti. Iya Rahma, aku janji 4 hari ke depan aku lunasin semuanya. Kamu tenang aja, aku juga gak mau kok urusan ini jadi panjang. Kalau sampai lewat 4 hari nggak ada kabar, jangan salahin aku kalau aku datang langsung ke rumah kamu buat tagih. Bahkan aku berani ya ngomong langsung ke suami kamu itu. Nggak usah lah, nggak usah sampai ke rumah, Rahma. Nanti jadi nggak enak dilihat orang-orang. Aku pasti nepatin janji aku kok. Kamu pegang aja janji itu. Ya udah, aku pegang omongan kamu nanti. Ini soal kepercayaan. Dan jujur aja, kepercayaan aku ke kamu itu udah tipis banget. Iya, pegang aja. Yang penting sekarang kamu terima dulu aja nih uangnya. Sisanya biar aku yang urus. Aku juga nggak mau ribut sama kamu perihal uang segini doang. Aduh, nyebelin banget sih si Rahma. Tapi ya udahlah, yang penting hari ini aman dulu. Dia bisa diam sementara. Soal sisanya nanti aja dipikirin lagi. Kalaupun dia ke rumah ya tinggal pasang muka males aja.
Kok mama baru pulang malam begini? Bukannya tadi siang itu bilang cuma mau nongkrong bentar sama teman sekalian urusan donasi. Papa kira sore juga udah di rumah tadi. Iya Ma, dari sore aku lihat rumah itu kosong terus. Aku kira mama itu pulang cepat, ternyata malam baru muncul sekarang. Aku sampai mikir mama ada acara lain loh. Iya, tadi itu kegiatannya tuh panjang banget. Habis dari panti asuhan lanjut ngobrol sama teman-teman. Ya, papa tahu sendiri kan kalau udah ketemu tuh suka kebawa cerita, jadi nggak kerasa waktunya. Tapi gak sampai malam juga lah Ma. Kegiatan apaan aja sih emangnya? Kok kedengarannya padat banget seharian? Ya, namanya juga urusan sosial, Pak. Nggak mungkin lah sebentar, banyak yang harus dibahas. Udah, aku capek. Nanti aja ya aku ceritainnya. Sekarang mau istirahat dulu. Aduh, untung aja mereka itu nggak nanya aneh-aneh. Kalau sampai ditanya detail satu-satu, bisa kacau semua ceritaku. Bisa ketahuan bohongnya. Aduh, gimana ya ini hutang ke Bu Rahma, males banget buat dibayar. Tapi ditagih terus, itu tuh bikin risih. Kalau minta uang lagi ke papa, pasti bakalan dia curigain. Oh iya, Bu Nani, dia itu orangnya gampang percaya. Apalagi kalau aku bawa cerita sedih dikit, biasanya sih langsung luluh tuh tanpa banyak tanya. Halo Bu Nani, maaf ya Bu, ganggu malam-malam. Aku mau curhat bentar nih Bu. Jujur aja ya, sekarang aku lagi pusing banget dan butuh bantuan Bu. Iya Ranti, kenapa suara kamu teh kayak berat pisan? Ada masalah apa? Ceritain aja pelan-pelan, siapa tahu saya teh bisa bantu kamu. Gini loh Bu, usaha keluarga saya tuh lagi berantakan. Suami aku lagi keteteran. Aku sampai nggak tega minta apa-apa ke rumah. Aku bener-bener kepepet sekarang Bu. Kalau Bu Nani berkenan, aku mau pinjam uang dulu Bu, 50 juta. Aku janji kok 1 bulan pasti bakalan aku balikin. Aku beneran mentok dan gak punya pilihan lain lagi Bu. Loh, Ranti, bukannya kemarin kamu lihat cerita usahanya lagi bagus ya? Kenapa sekarang bisa berubah drastis kayak gitu? Saya teh jadi bingung ngedengernya. Tapi ya udahlah, kalau kamu minta teh saya usahain, tapi kamu teh harus tanggung jawab ya, jangan main-main. Saya teh percaya sama kamu, jadi tolong dijaga kepercayaannya. Makasih banyak ya Bu Nani. Jujur Bu, kamu itu penyelamat hidup aku sekarang. Nanti kalau keadaan udah mendingan, pasti aku balikin Bu sesuai janji. Nah, pas banget nih, sebagian bisa buat nutupin mulut Bu Rahma yang bawel itu. Sisanya bisa aku pakai buat nikmatin hidup. Yang penting sekarang aman dulu aja nih. Bu, maaf itu Bu Rahma kayaknya datang lagi. Kelihatannya mukanya serius banget Bu. Kayaknya ada yang mau dia tagih lagi dan gak mau pulang sebelum ketemu Ibu. Ya udah, suruh masuk aja Han. Kebetulan saya juga udah capek denger omelan dia. Sekalian aja beresin sekarang biar gak ribet lagi. Nanti ini udah hari keempat sesuai janji kamu. Aku kesini gak mau muter-muter lagi. Aku cuma mau nagih sisa uang yang kemarin kamu janjiin. Ini Bu, uang kamu lengkap ya, 15 juta. Hitung aja sendiri kalau nggak percaya. Jangan bilang aku nggak nempatin omongan kayak yang kamu tuduh terus itu. Ya bagus, kalau emang lengkap dari awal juga harusnya tuh kayak gini. Gak perlu bikin orang nunggu lama dan mikir macam-macam. Iya, ribet banget sih jadi orang. Urusan uang doang diperpanjang. Kayak aku ini mau kabur aja, padahal jelas-jelas aku kan masih di sini. Ini tuh bukan soal kabur atau enggaknya kamu Ranti, tapi soal sikap kamu yang sering janji tapi susah ditemuin dan bikin orang kesel. Udahlah, nggak usah ngatur hidup aku. Uang kamu udah balikin semua kan? Sekarang nggak usah urusin apa-apa lagi di antara kita. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu. Tapi jujur aja ya, cara kamu nyelesain masalah itu gak sehat sama sekali dan bikin aku bener-bener kecewa nanti.
Wah, drama banget sih dia itu, padahal tinggal ambil uang terus selesai, nggak perlu ceramah panjang lebar kayak orang paling bener. Aduh, akhirnya lega juga ya, hutang satuku beres, kepala jadi lebih ringan. Sekarang waktunya mikirin diri sendiri. Bu, ibu mau pergi lagi bu, kok kayaknya buru-buru banget ya siap-siapnya, padahal baru aja beres ribut tadi. Iya Han, saya mau keluar bentar. Kalau bapak sama mas Rama nanya, bilang aja ya, saya ke panti asuhan kayak biasa. Iya bu, baik, nanti saya bilang ke bapak sama mas Rama kalau mereka nanyain ibu. Uang udah aman nih, hutang udah lunas. Sekarang tinggal senang-senang. Hidup kan harus dinikmatin sebelum semuanya ribut lagi. Kamu kenapa sih dari tadi bengong terus? Aku tanya jawabnya ngelantur. Pandangan kosong. Papa ngerasa kamu itu ada pikiran yang kamu simpan sendiri ya? Enggak kok Pak, mungkin aku cuma kecapean aja habis urus panti sama kegiatan tadi siang. Kepala aku tuh rasanya tuh pusing banget. Kalau capek ya istirahat, jangan semuanya itu dipendam sendiri. Dari tadi kamu itu kelihatan nggak fokus. Papa takut kamu itu kebanyakan mikir sampai sakit nanti. Iya Pak, nanti juga hilang sendiri. Paling cuma butuh tidur aja biar badan sama pikiran tuh agak enakan. Kamu yakin beneran nggak ada apa-apa? Soalnya papa perhatiin dari tadi kamu itu gelisah sendiri. Sikap kamu beda banget dari biasanya. Tenang aja Pak, aku nggak apa-apa. Kamu fokus kerja aja ya, jangan mikirin aku. Aku mau ke kamar dulu. Aduh, tenang dari mana sih? Uangku kan makin tipis, kebutuhan makin banyak. Aku nggak boleh kehabisan cara sekarang. Kalau berhenti malah ketahuan semuanya. Nah, Hana, iya Hana, aku harus nunggu waktu yang pas, nggak boleh gegabah. Satu kesalahan aja bisa habis sekarang. Hana itu biasanya tidur cepet, tasnya pasti di kamar. Aku cuma pinjem bentar aja, nggak bakal ada yang sadar. Nanti juga bisa aku balikin tuh. Sekarang waktunya nih, harus cepet, rapi, jangan ninggalin jejak. Jangan sampai ada yang curiga, ini harus berhasil. Maaf ya Hana, aku nggak punya pilihan lain sekarang. Ini kan bukan salah aku sepenuhnya, keadaan yang maksa aku ngelakuin semua ini. Apa? Maksudnya Bapak meninggal, Mang? Kemarin Bapak kan masih nelpon aku, masih ngobrol sama aku. Aku bener-bener nggak ngerti. Ini pasti mimpi kan, Mang? Bapak kamu kecapean berat Han. Kepikiran terus karena tiap hari didatengin orang lagi hutang. Akhirnya jatuh mendadak dan gak sempat ketolong. Ya Allah, ini semua salah aku. Aku harusnya pulang dari kemarin. Harusnya aku ada di samping Bapak, bukan ninggalin beliau sendirian hadapin semua ini. Bu Ranti, saya mau izin pulang sekarang ya Bu. Bapak saya meninggal barusan. Saya harus pulang sekarang juga. Mohon izinin saya berangkat malam ini ya Bu. Bu, itu KTP saya kan? Kenapa KTP saya ada di meja Ibu? Kenapa bukan di kamar saya? Ibu jelasin sekarang, tolong. Apa? Oh, itu iya, itu kan KTP kamu. Emang saya yang pegang karena saya pakai. Mau gimana lagi? Waktu itu saya kepepet banget, Hana. Saya itu pinjam nama kamu buat ngutang. Ya, cuma sementara. Niatnya nanti juga saya beresin kok, Han. Sementara apa Bu? Bapak saya meninggal. Ini tagih hutang yang bukan saya buat. Bapak saya jatuh karena malu dan tekanan. Ibu masih bilang sementara. Ya itu kan takdir Hana. Siapa juga yang nyuruh bapak kamu mikir kebanyakan? Orang tua kalau capek ya resikonya gitu. Ibu tega Bu ngomong kayak gitu. Ibu tahu nggak, bapak saya kerja siang malam karena malu ditagih orang, karena ngerasa gagal jadi orang tua. Saya juga kan lagi susah waktu itu Han. Sama-sama kepepet lah. Jangan cuma nyalain saya. Hidup ini kan keras buat semua orang. Ini jahat Bu. Ini bukan sekedar salah. Ibu nipu. Ibu pakai identitas saya. Ibu ngerusak hidup saya dari keluarga saya Bu.
Udah, nggak usah lebay Han. Orang mati juga nggak bisa hidup lagi. Yang penting sekarang urus dulu aja bapak kamu itu. Saya nggak akan diem, Bu. Saya bersumpah apapun caranya, Ibu bakal nerima semua akibat dari perbuatan Ibu sendiri, satu persatu. Aduh, nikmat banget ya. Hari ini rasanya tenang banget. Gak ada yang nagih, gak ada yang ribut-ribut. Tenang karena kamu itu belum beresin masalah kamu sendiri. Ranti, bisa-bisanya kamu itu bersikap kayak gini setelah mencuri. Bisa-bisanya kamu itu bersikap kayak gini setelah menghancurkan hidup seseorang. Masalah apa lagi sih, Pak? Jangan bikin mood aku pagi-pagi itu berantakan. Semua hutang yang kamu buat itu kamu harus lunasin hari ini. Jangan seret-seret siapa-siapa lagi. Aduh, apaan sih kamu ini? Aku tuh capek denger kata hutang. Kamu aja yang lunasin. Kamu kan suami aku, nggak mau ngurus aku kayak gitu, ha? Kamu itu bukan cuma ngutang, kamu tuh nyolong identitas orang sampai ada nyawa melayang lagi. Aduh, udah deh, berisik banget kamu itu, Pak. Udahlah, aku tuh nggak mau denger ocehan kamu lagi. Aku mau keluar, jangan ada yang ngatur hidup aku. Ranti, diam kamu. Kamu itu jangan lari dari masalah terus. Kapan kamu itu sadar?